Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, gimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah ya kalau kabarnya sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan ibu-ibu, nama saya Bidan Anggraini. Di sini saya mengisi untuk kelas ibu hamil pertemuan pertama, Bu. Sebelumnya ibu apakah sudah mempunyai kartu KIA? Wah, alhamdulillah kalau sudah punya kartu KIA semuanya. Mari kita sama-sama buat belajar ya ibu-ibu, dan kita buka buku KIA-nya. Wah, ini suatu kebanggaan banget buat saya bisa bertemu dan berkumpul sama ibu-ibu semuanya. Sebelumnya saya mau nanya nih ibu-ibu, ini ibu-ibu kehamilan anak keberapa ya? Wah, ada yang kehamilan anak ketiga, ada yang kehamilan anak kedua, dan anak pertama ya ibu-ibu. Wah, syukur nih, anak pertama nih yang mesti banyak tahu dan pengalaman dari ibu-ibu yang udah pernah melahirkan. Sebelumnya kita buka ya buku KIA-nya ya ibu-ibu. Nah, di sini ada selamat datang di kelas ibu hamil. Terus kita mau tahu apa sih itu kehamilan? Sebelumnya ibu-ibu udah tahu belum apa itu kehamilan? Wah, ternyata ibu-ibunya seru banget nih. Jawabannya lucu-lucu dan unik-unik. Ternyata ibunya juga kompak-kompak banget. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang kehamilan ya ibu-ibu. Di sini kehamilan adalah masa terjadinya janin di dalam rahim seorang perempuan. Terus proses terjadinya itu sel sperma laki-laki atau sel sperma suami ibu itu dengan sel telur matang ibu atau wanita itu bertemu, Bu. Kemudian terjadinya proses pembuahan. Nah, kehamilan itu dibagi menjadi 3, Bu. Ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nah, berapa sih yang disebut dengan trimester pertama? Nah, cara hitung trimester pertama sampai trimester ketiga. Trimester pertama itu kita hitungnya 12 minggu pertama. Trimester kedua kita hitungnya 13 minggu sampai 27 minggu. Trimester ketiga itu 28 minggu sampai 40 minggu. Kehamilan normal itu sampai 40 minggu ya ibu-ibu. Selanjutnya Bu, di sini ada tanda kehamilan. Wah, tanda kehamilan apa aja ya Bu Ibu? Ada yang udah tahu sebelumnya? Wah, di sini nih Bu, ada tanda-tanda kehamilan. Tanda-tanda kehamilan itu terjadi setelah menstruasi, paling lama itu 1-2 minggu ibu-ibu. Nah, walaupun terkadang masih cek darah, belum bisa dipastikan kalau kita hamil. Lebih baiknya kita periksakan ke bidan atau klinik-klinik terdekat ya ibu-ibu. Wah, kelas kita makin kesini makin asik ya ibu-ibu. Di sini nih selanjutnya nih Bu, ada keluhan umum saat hamil. Wah, biasanya nih banyak nih yang sering nanya keluhan-keluhan nih. Nih, keluhan saat hamil nih. Ada sakit pinggang, ada bengkak kaki, terus dan cara-cara mengatasinya nih ibu-ibu. Terus juga kadang kita bisa terjadi seringnya mual muntah ya kan, terus kurangnya istirahat. Wah, pokoknya banyak banget. Mari kita bahas sama-sama ya ibu-ibu. Wah, di sini nih sakit pinggang. Kenapa sih bisa sakit pinggang? Biasanya itu kita mau ngambil barang yang jatuh atau ada di lantai, kita tuh langsung ngeruku ibu-ibu. Jangan kayak gitu caranya ya ibu-ibu. Kalau misalnya memang kita mau mengambil barang yang ada di lantai atau ada di bawah kaki kita, sebaiknya kita jongkok terlebih dahulu, baru kita ambil, dan bangunnya juga kita perlahan-lahan. Jangan kita seperti ruku gitu ya ibu-ibu, tertekan nih bagian perut kita. Nah, terus di sini juga ada bengkak kaki, Bu. Bengkak kaki gimana sih cara ngatasinnya? Kita tidur, terus gunakan bantal di kepala dan gunakan bantal di kaki untuk menopang kaki kita agar seimbang dengan kepala. Selanjutnya nih ibu-ibu, di sini ada perubahan tubuh ibu selama kehamilan. Wah, pastinya memang banyak perubahan ibu pada masa kehamilan sampai masa proses persalinan nanti. Apa sih yang berubah? Salah satunya ya ibu-ibu. Nah, di sini salah satunya nih ada penambahan berat badan. Sebenarnya penambahan berat badan ibu-ibu nih nggak usah dipermasalahin ibu-ibu, karena
itu termasuk hal yang normal terjadi ibu-ibu pada ibu hamil. Tuh, semakin penambahan berat badan, ternyata janin kita tuh semakin sehat ibu-ibu. Terus ada juga perubahan yang terjadi pada kulit, biasanya terjadi di bagian perut. Nah, itu seperti stretch mark. Ibu-ibu pasti tahu nih, apalagi ibu-ibu yang sudah mempunyai anak dua, itu pasti kalau ada garis-garis bercak-bercak putih itu namanya stretch mark ya ibu-ibu. Ada juga yang terjadi di daerah payudara, disebutnya areola. Nah, di payudara tadi ada areola. Nah, areola itu bagian yang ada warnanya ibu. Biasanya itu kalau kita belum hamil itu berwarna pink atau berwarna merah muda atau berwarna coklat. Nah, biasanya kalau masa kehamilan nanti di trimester tertentu itu tuh bisa berubah ibu-ibu. Ya, bisa berubah hitam di daerah yang ada dekat puting ibu-ibu di situ. Wah, ternyata perubahan juga ada di sini, perubahan emosional ibu. Wah, apa ya perubahan emosional ibu? Nah, di sini perubahan emosional ibu itu ada mudah sensitif, mudah sedih, terus munculnya rasa takut dan khawatir. Wah, pasti ibu-ibu yang, apalagi nih ibu-ibu yang sudah mempunyai anak lebih dari satu, pasti waktu kehamilan anak pertama itu sudah pernah mengalami nih. Nah, ibu hamil tuh mudah sensitif, banyak omongan-omongan di luar sana yang nantinya apalagi ya ibu-ibu ya, banyak tuh larangan-larangan tertentu kayak kamu tuh nggak boleh gini, bagi ibunya jadi cepet singgung, ibunya merasa hal yang dia senangi tidak dibolehkan, akhirnya ibunya mudah sensitif atau tersinggung. Nah, di sini juga ada munculnya rasa takut dan khawatir, itu timbul karena kecemasan pada janin yang sedang dikandungnya dan cemas akan proses persalinan. Apalagi nih ibu-ibu yang baru masa kehamilan pertama, sering kan kita tanya-tanya nih sama teman-teman, apalagi nih zamannya gadget, kita sering main lewat WA, lewat IG, lewat sosmed-sosmed yang lain, kita sering nanya waktu itu kamu masa proses persalinannya gimana gitu. Pasti kan jawabannya beragam tuh dari teman-teman. Nah, itulah merasa diri kita tuh. Nah, dari jawaban teman-teman yang sudah pernah melahirkan kan banyak unik-unik tuh jawabannya. Ada yang memang benar-benar dialami sama dia yang enggak seperlunya dia inginkan gitu. Jadi jawaban-jawaban itu membuat kita timbul rasa takut dan khawatir hal itu akan terjadi ke kita juga. Sebenarnya tidak boleh seperti itu ya ibu-ibu, karena kita manusia, kita mempunyai keunikan yang berbeda-beda dari manusia yang lainnya gitu ibu-ibu. Nah, di sini juga ada ibu juga akan menjadi kurang istirahat karena sulit tidur. Nah, dari semua hal-hal yang tadi saya sudah jelaskan itu, ibu jadi kepikiran akhirnya ibu susah untuk tidur, halnya dipikirinnya di otak. Wah, jadinya sulit dah tidur. Nggak boleh ya ibu-ibu ya, hal itu dipikirkan ya. Nah, di sini selanjutnya ada pemeriksaan kehamilan ibu-ibu. Ini sangat penting nih buat ibu-ibu semuanya. Nih ibu-ibu harus tahu nih pemeriksaan kehamilan itu berapa kali. Itu pemeriksaan kehamilan itu minimal 6 kali bu. Nah, 6 kalinya di mana aja? Yang keempat, 4 kalinya itu kita pemeriksaan ke bidan. Yang kedua kalinya itu kita pemeriksaan ke dokter ibu-ibu. Jadi totalnya ada 6 kali pemeriksaan. Nah, yang kedua kali itu kita pemeriksaannya ke dokter ya ibu-ibu. Ke dokternya itu ke dokter obgyn ya ibu-ibu. Untuk apa sih? Kita untuk melihat perkembangan janin melalui USG ibu-ibu. Nah, biasanya tuh ada juga yang sudah bekerja sama dengan dokter-dokter obgyn. Di situ juga nanti kita akan dikasih tahu jadwal-jadwal untuk USG. Wah, ada pertanyaan nih, apakah boleh kita memeriksakan lebih dari 6 kali? Wah, sangat boleh jika ibu mampu dan berkenan. Gak apa-apa, gak mesti harus 6 kali kita pertemuan. Di saat kita sudah pertemuan pertama atau kedua, tiba-tiba kita ingin melakukan pemeriksaan lagi ke klinik, tidak jadi masalah. Apalagi ada keluhan-keluhan yang memang mesti dikonsultasikan ke
ke bidan gitu ibu-ibu. Jadi nggak mesti patokannya nggak mesti harus 6 kali ya ibu-ibu. Jika kalau ibu-ibu merasa itu ada hal yang harus diperiksakan, harus diperiksakan ya ibu-ibu. Nah, jika kita periksa nanti, di sini ada pemeriksaan normal nih Bu. Pemeriksaan normalnya itu ada mengukur tinggi badan, mengukur berat badan, terus ada tekanan darah diukur juga, terus ada lila. Nah itu Bu, lingkar lengan atas kita nih, bagian sini nanti diukur. Terus juga kita melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya komplikasi dini serta persiapan persalinan untuk kunjungan trimester 3 pada ibu-ibu gitu Bu. Jadi kita kenapa harus rajin untuk memeriksa agar kita mengetahui kondisi tubuh kita, kondisi badan kita, kondisi janin kita, terus persiapan persalinan kita. Nah, selanjutnya di sini ada pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Apa sih pelayanannya ya ibu-ibu? Nah, di sini periksa ke petugas kesehatan. Nah, di situ diperiksa nanti Bu tinggi fundus uteri ibu. Ini di sini sampai bagian sini Bu. Itu namanya tinggi fundus uteri. Nah, terus juga ada timbang berat badan, timbang berat badan ibu naik atau tidak per bulannya ya ibu-ibu ya. Terus tinggi badan kita juga diukur. Terus kita dikasih tablet FE atau tablet penambah darah ya ibu-ibu. Terus ada imunisasi tetanus toksoid. Tetanus toksoid itu untuk apa sih? Wah, tetanus toksoid itu untuk menghindari terjadinya komplikasi saat bayi dilahirkan nanti ibu. Jadi nanti disuntiknya di bagian lengan ibu. Gitu. Selanjutnya ibu-ibu di sini ada menjaga ibu hamil sehat dan janin sehat cerdas. Apa sih yang bisa membuat janin sehat dan cerdas? Yang pertama di sini ada makanan. Dari makanan tidak ada pantangan, apalagi nih banyak nih yang sering nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Itu sebenarnya nggak bisa kayak gitu ibu-ibu. Makan yang ibu mau, makan yang ibu pengen, tapi juga jangan berlebihan. Dan memang makanan itu yang mengandung banyak khasiat dan gizinya ya ibu-ibu. Terus juga di sini istirahat. Dari pola istirahat ibu juga seperti yang tadi awal kita sudah singgung, pola istirahatnya nggak boleh ada pikiran tuh jadi susah tidur, pola istirahatnya jadi terganggu. Nggak apa-apa tidur siang, memang diharuskan ibu harus tidur siang, minimal itu 1 jam ibu tidur siang ibu. Nah, selanjutnya ibu-ibu ada stimulasi janin. Apa tuh stimulasi janin ya ibu-ibu? Biasanya itu melatih pendengaran janin dengan mendengarkan musik atau diajak ngobrol oleh ibu. Nah, biasanya nih ibu lagi berduaan sama suami di kasur malam-malam. Terus ibu suka elus-elus, nah gitu diajak ngobrol tuh perutnya sama ayahnya juga, jangan ibunya juga, jangan ibunya aja nih, sama ayahnya juga bisa sambil diajak ngobrol. Atau misalnya ibu dengerin ayat-ayat suci Al-Quran, contohnya seperti itu. Selanjutnya ada pemeriksaan kehamilan. Sudah kita jelaskan tadi juga di awal, pemeriksaan kehamilan minimal itu ada 6 kali. Kita jadi tahu nih perkembangan janin kita jadi tahu janin kita itu sehat atau tidak gitu ibu-ibu. Terus juga ada jaga kebersihan diri. Wah, ini juga nih sangat penting buat kita. Kenapa? Masa diri kita juga nggak bisa ngejaga, gimana mau sehat gitu. Dari kebersihan diri kita saja sendiri kita nggak jaga gitu, gimana nanti janin kita. Dari ibunya nih harus jaga nih kebersihan dirinya, minimal tuh mandi 2 kali sehari ibu-ibu ya kan. Selanjutnya ibu-ibu di sini ada hal-hal yang harus dihindari oleh ibu selama hamil. Hal-hal apa saja nih yang harus dihindari selama hamil? Yang pertama itu jangan terlalu lama tidur telentang ibu-ibu ya. Terus di sini juga ada merokok dan minum minuman beralkohol, nggak boleh. Jangankan kita lagi hamil, kita orang yang tidak hamil saja tidak boleh merokok dan tidak boleh berminum minuman beralkohol. Terus juga di sini ada minum obat tanpa resep dokter, nggak boleh nih ibu-ibu misalnya lagi sakit kepala atau pusing tiba-tiba minum obat
minum obat yang beli di sembarangan tempat gitu. Terus di sini juga ada mengangkat beban yang sangat berat. Jangan ya ibu-ibu ya, kalau bisa minta tolong sama orang. Nah, ibu-ibu, selanjutnya itu ada perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi ibu-ibu. Terus di sini ada persiapan menghadapi persalinan. Nah, yang pertama itu ibu mengetahui perkiraan tanggal persalinannya tuh kapan kalau ibu sering pemeriksaan. Terus yang kedua, menentukan penolong dan tempat persalinan. Ibu mau di mana, ibu mau sama siapa. Terus yang ketiga ada tabulin biaya persalinan, ibu udah siap nih tabungan di awal. Terus yang keempat menyiapkan kendaraan. Yang kelima calon donor darah. Dan yang keenam itu menyiapkan kebutuhan persalinan seperti popok, kain, baju ibu, baju bayi dan lain-lainnya. Wah, makin seru aja ya pembahasan kita saat ini. Nih yang selanjutnya nih ibu-ibu nih, pembahasan kita tentang hubungan suami istri selama kehamilan, boleh apa enggak ya. Jadi untuk hubungan suami istri pada awal kehamilan atau trimester pertama harus mengurangi berhubungan karena rentan terjadinya kontraksi dini. Untuk trimester akhir, minggu-minggu menjelang persalinan sangat menganjurkan untuk menimbulkan kontraksi alami dari sperma yang dikeluarkan oleh si suami ibu nantinya. Jadi untuk awal-awal kehamilan kita harus saling komunikasi sama suami agar jangan terlalu sering untuk melakukan hubungan karena itu bisa terjadinya kontraksi dini gitu ya ibu-ibu. Wah, syukur alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai untuk pertemuan pertama dan nanti kita juga akan melanjutkan untuk pertemuan kedua. Semoga kita masih dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu selalu menjaga kesehatannya ibu ya. Dan jangan lupa tuh ibu-ibu untuk pemeriksaannya rutin minimal 6 kali. Dan ibu juga makannya nggak boleh dipantang-pantang. Ingat ya ibu-ibu. Cukup sekian kiranya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu semuanya.